Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alur hukum. Hukum merupakan refleksi atau cerminan ideologi yang dianut oleh suatu negara. Cerminan ini terlihat dari ide ataupun nilai yang termuat pada keluaran produk hukum yang harus bercorakkan ideologi yang dianut negara tersebut. Selanjutnya yaitu alur penyelesaian hukum. Yang pertama yaitu ada penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 5 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua yaitu penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan yang selanjutnya itu ada upaya hukum ada dua, yaitu yang pertama, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Dalam hal terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan tingkat 1, dapat dilakukan upaya hukum banding sebagai upaya hukum pertama. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Yang kedua yaitu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan tahap akhir dari segala upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan adalah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding. Perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain, dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikan. Kemudian, perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang Rumah Sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, harus terdapat kesalahan. Syarat-syaratnya dapat diukur secara objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu, manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat. Yang kedua, yaitu subjektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki
dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Yang keempat, harus terdapat kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material dan kerugian ideal. Yang kelima, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Terdapat dua teori, yaitu condition sine qua non dan adequate Verorzaking. Contohnya, di dalam putusan kasasi nomor 1550 K PDT G 2016 BDG telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yakni yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Dr. Wisya Arsha, SPOT, melakukan tindakan operasi tidak sesuai dengan standar prosedural dan informed consent kepada pasien tidak dijelaskan dengan gamblang. Yang kedua, adanya kesalahan akibat perbuatan. Dr. Widya Arsha, SPOT, telah melakukan kesalahan pemasangan pen di lutut pasien yang seharusnya dipasang dengan menyilang, akan tetapi malah dilakukan dipasang secara vertikal. Dr. Widya Arsha juga salah tidak memberikan informed consent yang jelas kepada pasien tentang prosedur tindakan operasi yang akan diambil. Yang ketiga, adanya kerugian akibat kesalahan yang ditimbun. Pasien mengalami kerugian baik material dan ideal, berupa biaya transportasi selama bolak-balik ke RS dan biaya perawatan dan rawat inap beserta operasi di RS. Kerugian ideal berupa kecacatan permanen anggota badan sebesar 50%. Keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian, karena kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Tata cara hukum ditetapkan. Yang pertama adalah tata hukum suatu negara, yaitu tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu dalam kaitannya di Indonesia. Yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan, tata hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan-peraturan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu negara Indonesia. Oleh sebab itu, tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia dibentuk tata hukum Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia." Kedua pernyataan tersebut mengandung arti bahwa menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka. Penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis yaitu dalam suatu undang-undang dasar negara. Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi, yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dan juga hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Hukum, institusi hukum, dan sarjana hukum memainkan peranan yang sangat penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Agenda pemerintah saat ini adalah berupa semaksimal mungkin untuk dapat memulihkan kondisi perekonomian secara bertahap dan berkesinambungan, serta keluar dari keadaan yang sangat tidak menentu seperti saat sekarang ini.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.